Halo anak-anakku, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Kembali lagi kepada saya di pertemuan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Masih di bab 3, kita akan masih membahas mengenai relasi dan fungsi. Tetapi untuk itu kita hanya melanjutkan saja materi relasi dan fungsi ini, yaitu bagaimana cara kita menghitung nilai fungsi, menentukan bentuk fungsi, dan bagaimana cara kita menggambar bentuk fungsi tersebut. Nah, untuk itu anak-anakku, silakan simak video pembelajaran yang saya berikan. Dan apabila nanti di dalam penjelasan tersebut ada yang kurang paham, silakan nanti bertanya di forum diskusi atau di kolom komentar. Nanti kita akan bahas atau diskusikan bersama-sama. Tetapi jika tidak, maka kita langsung adakan latihan seperti biasa. Untuk itu, sekali lagi simak terus video pembelajaran kali ini hingga tuntas dan selamat menonton video pembelajaran. Menghitung nilai fungsi. Nah, untuk menghitung nilai fungsi ini, rumusnya adalah fx sama dengan ax plus b, di mana a dan b itu adalah sebuah bilangan. A itu adalah koefisien dari x dan b adalah bilangan itu sendiri atau konstanta. Jadi, sederhana sebetulnya rumus untuk di SMP yaitu ax plus b. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Misalnya, kita punya soal suatu fungsi ditentukan dengan f di mana x memetakan 5x min 3. Tentukan rumus fungsi tersebut dan nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Nah, kalau untuk rumus fungsi itu kita tinggal masukkan saja bentuknya ke dalam rumus fungsinya, karena nomor 1 itu ditulis sebagai notasi fungsi. Sedangkan untuk B, ketika X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan min 1, maka cara mengerjakan atau menyelesaikannya itu dengan cara mensubstitusikan atau menggantikan semua komponen X dengan 4 dan min 1. Jadi yang ada X-nya itu silakan nanti diganti dengan 4 dan min 1. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh atau penjelasan berikut ini. Ya, baik. Nah, untuk yang jawaban A, tadi sudah saya beritahu sebelumnya, kita langsung masuk ke rumus fungsi AX plus B, yaitu A-nya 5 dan B-nya adalah min 3. Jadi, fx sama dengan 5x min 3, itu adalah rumus fungsinya. Ini ya. Nah, kalau untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1, maka bagaimana cara kita menentukan nilai fungsinya? Nah, untuk menentukan nilai fungsinya ketika X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1, maka F4 berarti X-nya diganti dengan 4, di mana 5X itu adalah 5 kali X, ya, yang ini. Sehingga 5 kali 4 itu 20, dikurang 3 menjadi 17. Dan untuk X sama dengan min 1, 5 dikali min 1, karena pengganti X-nya min 1, 5 dikali min 1 menjadi min 5, dikurang 3 artinya min 8. Sehingga untuk nilai fungsi X sama dengan 4 adalah 17 dan X min 1 sama dengan min 8. Bagaimana untuk soal nomor 2? Jika soalnya berupa Gx sama dengan min 4x plus 4. Maaf, untuk soal ini kita kurang jelas karena terpotong, jadi Gx-nya sama dengan min 4 plus 3. Bagaimana untuk nilai G min 2 dan menentukan A jika GA-nya sama dengan min 5? Sebetulnya sama konsepnya, hanya sedikit diputer, ya. Artinya kita menentukan untuk yang A itu hasil dari GX-nya. Tetapi kalau untuk B itu menentukan nilai A-nya apabila GA-nya atau fungsinya itu sama dengan min 5. Nah, kalau untuk yang A berarti X-nya diganti atau substitusikan nilai X-nya, ya, komponen X-nya dengan min 2. Tapi kalau untuk B, itu kita mencari A-nya dengan cara yang komponen X-nya diganti dengan A. Jadi kalau untuk A itu yang nilai X-nya gantilah dengan min 2, ya, karena kita harus mensubstitusikan atau mengganti X-nya dengan min 2. Tetapi kalau untuk yang B,
mencari nilai A dengan cara GA-nya sama dengan min 5, berarti kita ubah dulu X-nya menjadi A, berarti G di buka kurung A sama dengan min 4A plus 3. Nah, karena GA-nya sama dengan min 5, jadi ubahlah atau gantilah posisinya GA-nya sama dengan min 5, sehingga 4A plus 3. Nah, sesuai dengan konsep aljabar pada kelas 1, maka pindah ruas ya, sehingga nanti dapat nilai A-nya. Nah, untuk jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, kalian bisa lihat kalau untuk yang A, berarti X-nya diganti dengan min 2, sehingga min 4 kali min 2, ya, 8 ditambah 3, 11. Untuk yang B juga sama, ya. Kalau ini saya katakan GA-nya ganti dengan min 5, tetapi min 5-nya di sebelah kanan, sebetulnya tidak masalah, ya. Kenapa tidak masalah? Karena ini hanya pindah posisi, bukan pindah ruas. Artinya operasi hitungnya plus minusnya itu tidak diperhatikan, ya. Jadi GA yang ini sebetulnya menggantikan min 5. Karena biar enak menghitungnya, jadi pindah ke kanan. Jadi min 4A plus 3 sama dengan min 5. Nah, karena plus 3 itu sama-sama sejenis atau sama-sama konstanta atau satu suku dengan min 5, jadi pindah ke kanan sehingga menjadi min 5 dikurang 3. Hasilnya min 8. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai A, karena min 4A itu min 4 kali A, sehingga jika pindah ruas menjadi bagi. Jadi min 8 dibagi min 4 itu positif, positif, positif 2. Selanjutnya, menentukan bentuk fungsi. Kalau tadi menghitung nilai fungsi sudah lancar, bagaimana cara kita menentukan bentuk fungsinya? Kalau tadi kita mencari nilai X-nya, ya, atau mencari hasilnya. Kalau sekarang bentuknya, apakah bentuknya itu 2x plus 3, apakah 5x min 2, ataukah 10x plus 1, dan lain-lain. Nah, caranya tetap sama sebetulnya konsepnya, hanya dibalik, masih tetap menggunakan fungsi yang fx sama dengan ax plus b ini. Misalnya, ya, ada contoh, ya, dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika F2 sama dengan 10 dan F-4 sama dengan min 8. Artinya ketika X-nya 2 sama dengan 10 dan ketika F-4 sama dengan min 8, artinya X-nya min 4 sama dengan min 8, berapa nilai A dan B-nya? Jadi kita mau mencari bentuk AX plus B, mau mencari nilai A dan B ini. Nah, ya, berapa nilainya, bentuknya bagaimana, dan berapa bayangan dari min 3. Bayangan itu seperti apa? Untuk jelasnya kita lihat. Nah, karena kita masih menggunakan fungsi atau rumus AX plus B, untuk F2 sama dengan 10 berarti gantilah X-nya dengan 2. Sehingga X-nya diganti dengan 2 menjadi 2A plus B sama dengan 10. Karena tadi soalnya F2 sama dengan 10. Jadi 2A plus B sama dengan 10. Ini adalah persamaan pertama. Sehingga menjadi 2A plus B sama dengan 10. Untuk F min 4 sama dengan min 8, berarti X-nya ganti dengan min 4. Sehingga diperoleh min 4A plus B sama dengan min 8. Ini juga menjadi persamaan kedua. Nah, kita kurangkan, artinya kita eliminasi, menghilangkan nilai B, karena di sini ada min plus kali min ini ya, plus kali min ini artinya min, jadi B dikurang B itu habis, jadilah 2A kurang 4A, jadi 2A kurang dikurang 4A berdasarkan aljabar. Min kali min itu positif, sehingga menjadi 6. 6A sama dengan 18A-nya adalah 3. Ya, yang A sudah dapat. Bagaimana mencari nilai B-nya? Untuk mencari nilai B-nya, maka substitusi saja nilai A-nya ke dalam persamaan 1 biar mudah. Ini kan ada persamaan 1, yang ini ada persamaan 2. Jadi kita pilih persamaan 1 yaitu 2A plus B. Dengan memasukkan atau mensubstitusikan atau menggantikan nilai A menjadi 3. Jadi 2 kali 3 itu 6. 6 ditambah B sama dengan 10. Nah, pindah ruas saja karena sama-sama konstanta. Pindah ke kanan, menjadi minus. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, maka dari itu nilai A dan B-nya kita sudah dapat yaitu 3 dan 4.
Karena A dan B 3 dan 4, maka kita masuk ke rumus ini. Gantilah A-nya menjadi 3 dan B-nya menjadi 4, sehingga bentuk fungsinya menjadi 3x plus 4. Karena A dan B-nya kita sudah cari. Nah, bagaimana bayangannya dari min 3? Maksudnya apa bayangan dari min 3? Kalau ada ketemu soal tentang bayangan, berarti yang diketahui adalah nilai x-nya ini. Ya, nilai x-nya. Jadi gantilah x-nya dengan min 3. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, 3 kali x ya, karena 3x plus 4 diambil dari yang jawaban B ini tadi, karena kita sudah menemukan bentuk fungsinya 3x plus 4. Jadi, untuk menjawab yang C gampang, itu mengganti nilai x-nya menjadi min 3. Jadi, 3 kali min 3 itu min 9, diperoleh seperti ini, dan plus 4, sehingga min 9 plus 4 sama dengan min 5. Selanjutnya, bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi? Anak-anak, untuk menggambar grafik fungsi ini, pada tingkat SMP itu hanya beberapa yang dipelajari, yaitu masih sederhana tingkatannya. Tapi ketika nanti Anda berada di SMA, maka akan ada tingkatan-tingkatan tentang grafik fungsi yang tentunya kalian akan pelajari lebih dalam. Kalau di SMP biasanya hanya fungsi linear, bisa juga konstanta. Tapi kalau di SMA itu bisa gabung menjadi fungsi komposisi dan lain-lain. Nah, untuk masalah fungsi itu sebenarnya banyak ya. Bisa jadi fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi konstan, komposisi, dan lain-lain. Tapi kalau pada saat ini penjelasan yang saya berikan itu hanya fungsi linear saja, karena yang paling banyak keluar adalah fungsi linear. Tapi nanti ada masanya kita akan belajar tentang mengenai masalah fungsi kuadrat dan bagaimana bentuk gambar grafiknya. Nah, khusus untuk linear, dari kata linear berarti grafiknya merupakan sebuah garis lurus ya. Kalau kuadrat berarti bentuknya parabola. Nah, untuk ini kita akan membahas tentang fungsi linear itu bagaimana. Tapi kalau ketika Anda sudah mengetahui bagaimana cara mencari fungsi linear, maka untuk fungsi kuadrat nantinya itu gampang sekali untuk kita pelajari. Nah, perhatikan baik-baik contoh berikut. Misalnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x plus 1 dengan domain itu berarti daerah asal, di mana x itu lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 5. Ya, cara baca pada saat pelajaran kelas 1. Saya rasa ini sudah pinter semua mengenai masalah daerah asal dan daerah kawan, ya, bahwa x anggota bilangan caca. Karena di sini tandanya kurang dari atau sama dengan 0 dan lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 5, maka anggota domainnya atau nilai x-nya, ya, ingat pada pelajaran notasi pembentuk himpunan, ya, karena di sini ada kata-kata domain juga, maka datang daerah asal yaitu berupa nilai x-nya, sehingga daerah domainnya atau nilai x-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita langsung saja lihat penjelasan berikut ini. Nah, karena fungsinya itu x plus 1, maka sebetulnya caranya banyak ya. Yang saya hadirkan adalah cara menggunakan tabel atau mau cara manual juga boleh, itu terserah Anda mana enaknya ya. Jadi saya tidak harus menggunakan cara saya, tapi mana enaknya saja. Nah, untuk daerah asal kita sudah tahu diperoleh dari himpunan notasi pembentuk himpunan tadi, bahwa daerah asal atau x-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ketika fungsinya fx sama dengan x plus 1, gantilah nilai x ini dengan 0, ya, dengan 1, dengan 2, dengan 3, dengan 4, dan dengan 5. Jadi, saya buat tabel seperti ini bahwa x-nya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena fx-nya x plus 1, maka saya buat menjadi begini. 0 tambah 1 menjadi 1. Ya. Nah, ketika x-nya sama dengan 1, maka hasilnya 2. Ketika x-nya sama dengan 2, maka
2 tambah 1, 3. Ketika X-nya ini 3, maka 3 tambah 1 sama dengan 4. Ketika X-nya ini 4, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Ketika X-nya sama dengan 5, berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, yang hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu adalah berupa fx-nya, hasilnya, daerah ringnya, ya, daerah hasilnya. Maka itu disebut dengan Y. Jadi, domain itu X, ya, 0, 1, 3, 4, 5, sedangkan fx-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, sedangkan fx itu sama dengan Y. Sedangkan ketika kita menggambar sebuah grafik, maka kita harus butuh tentang koordinat kartesius, yaitu mengenai sumbu X dan sumbu Y, sumbu tegak dan sumbu mendatar. Ya. Pada beberapa minggu yang lalu kita juga sudah membahas mengenai koordinat kartesius. Untuk yang horizontal itu sumbu X dan sumbu vertikal adalah yang Y. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk X itu daerah domain atau daerah asal, sedangkan fx-nya itu adalah Y-nya atau daerah hasilnya. Nah, kita punya data sehingga diperoleh 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Dengan 0,1 berarti X-nya 0 dan Y-nya 1, 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2, begitu juga seterusnya hingga 5,6. Nah, dari data berikut ini, kalian bisa gambarkan langsung mengenai atau menggunakan koordinat kartesius dengan menggambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, ya, dimana dengan X-nya tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka kalian bisa pasangkan. Jadi yang mendatar itu sekali lagi X dan yang tegak itu adalah Y. Jadi kalian bisa lihat sendiri menggambarkan 0,1 di mana titiknya, 1,2 di mana titiknya, 3,4 di mana titiknya, 4,5 dan 5,6 di mana titiknya. Nah, jadi begitu untuk menggambar grafik fungsi linear. Kalau untuk konstan ataupun fungsi kuadrat, nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, sekali lagi silakan nanti komentari atau bertanya melalui japri juga boleh. Dan apabila sudah jelas, nanti kita adakan latihan. Sekian penjelasan materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat selalu.